Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk daftar hadirnya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan kalian cek. Sudah? Ya, alhamdulillah ya Ibu lihat hari ini semuanya hadir ya. Ya. Nah anak-anak, minggu kemarin ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Enggak Bu, lupa lagi. Sistem pencernaan. Nah ya betul, tepat sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat berbagai macam sistem. Ada sistem apa aja? Sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan banyak lagi. Nah, sistem-sistem tersebut digunakan untuk aktivitas-aktivitas manusia. Nah, anak-anak pernah tidak merenungi atau bertanya-tanya kepada diri sendiri, kenapa ya kita bisa bergerak, berjalan, kemudian berlari, duduk, makan sendiri dan sebagainya, itu karena adanya sistem apa? Sistem gerakan.
tulang paha, terus untuk tulang pipi itu tulang rusuk, Iya. lalu untuk tulang pendek itu pergelangan tangan, tulang tak beraturan itu tulang wajah. Ya betul, tepuk tangan semuanya. Iya betul ya, tadi kata Neng Nurul itu betul. Nah, tulang pipa itu merupakan tulang yang bentuknya seperti pipa. Jadi di tengahnya itu terdapat rongga. Tadi contohnya tulang paha. Ya, selain tulang paha, tulang apa lagi? Tulang betis. Ya, itu termasuk tulang pipa. Nah, kalau misalnya tulang pipi itu bentuknya pipi seperti pelat ya. Itu biasanya terdapat dalam rusuk. Ya kan? Ya kan? Tuh. Nah, terus tulang pendek. Nah, meskipun tulangnya pendek, tetapi kekuatannya lumayan ya, karena tulang pendek itu terdapat pada pergelangan tangan, kemudian juga pada telapak tangan. Nah, itu merupakan tulang pendek. Kalau misalnya tulang tak beraturan, itu merupakan gabungan dari tulang-tulang. Itu contohnya tadi kata Neng Nurul pada wajah. Seperti itu. Sudah mengerti semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sistem gerak. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagi ke dalam 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Untuk kelompoknya mau Ibu bagikan atau mau dari kalian sendiri? Kumaha Ibu? Gimana Ibu? Boleh. Oke, Ibu bagi ya. Untuk jajaran depan itu kelompok 1, untuk yang jajaran tengah itu kelompok 2, dan yang belakang kelompok 3. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, anak-anak sudah memegang semua kelompoknya? Sudah. Nah, silahkan kalian amati, kalian kerjakan. Ibu beri kalian waktu selama 5 menit. Jadi untuk pengerjaannya silahkan kalian boleh sekreatif mungkin dari internet ataupun dari buku paket ataupun dari materi yang sudah Ibu kirimkan di dalam Google Classroom. Silahkan dimulai ya. Silahkan untuk mengerjakan. Semuanya berdiskusi ya, asal tidak boleh diskusi dengan kelompok lain. Ya, silahkan. Ada kesulitan nggak? Tidak. Boleh atau diajak temannya yang satu lagi. Kerja sama ya. Ya. Ada yang kesulitan? Sudah. Boleh ya kalian dari internet atau dari buku paket. Yang ini sudah? Ya. Oke, baik anak-anak. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kalian siap-siap untuk melakukan presentasi. Mau dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Kelompok 2. Boleh kelompok 2 maju ke depan, silahkan. Semuanya atau perwakilan saja Bu? Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
yaitu alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menopang berdirinya tubuh, melindungi organ-organ tubuh yang penting dan melunak seperti otak, jantung, paru-paru, tempat melekatnya otot-otot rangka. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Lanjut kelompok berikutnya, Ibu mau kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Di sebelah sini ada Diana Lestari, ini Mira Lumawati, dan ini Suciandini. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan dari 2 soal. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem gerak pada manusia, yaitu sistem gerak pada manusia adalah suatu sistem tubuh yang terdiri dari 3 komponen, yaitu otot, tulang, dan sendi yang saling bekerja sama untuk menimbulkan suatu gerakan. Gerakan tersebut terjadi akibat adanya rangsangan yang akan diterima oleh otot. Untuk soal yang kedua akan dijawab oleh Dian Lestari. Untuk jawaban yang kedua, soalnya yaitu alat gerak pada manusia. Jawabannya, sistem gerak manusia terdiri atas tulang, sendi, dan juga otot. Nah, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kelompok terakhir, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Baik, kenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan bab kerja dari kelompok kami, yaitu pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya. Jenis tulangnya ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Untuk deskripsinya, tulang pipa itu berbentuk pipa yang memanjang dengan bagian tengah berlubang. Contohnya tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Untuk tulang pipi, contohnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Untuk tulang pendek yaitu tulang telapak tangan, dan untuk tulang tak beraturan yaitu tulang wajah. Kemudian ada soal berikutnya yaitu mekanisme kontraksi otot, yaitu impuls saraf tiba di neuromuskular junction dan membebaskan asetilkolin. Asetilkolin memacu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Kemudian ion Ca akan terikat pada troponin sehingga struktur troponin akan berubah dan dapat mengaktifkan tropomisin. Kemudian mesin akan menarik aktin pada daerah aktif dengan bantuan ATP. Kemudian otot mendesak dan terjadi kontraksi. Baik, sekian pemaparan jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah maju ke depan ya, sudah bisa menjawab ya, semuanya sudah mengerti. Alhamdulillah, Ibu anggap kalian mengerti karena sudah bisa mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kalian mengerjakan soal terlebih dahulu. Soalnya gampang-gampang saja. Dalam bentuk PG, Ibu sudah kirim
melakukan suatu gerakan. Fungsi tulang antara lain alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menopang berdirinya tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot rangka. Tulang berdasarkan bentuknya ada empat, yaitu ada tulang pipa, contohnya tulang paha, lalu ada tulang pipi, contohnya tulang rusuk, tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan, dan tulang tak beraturan, contohnya tulang wajah, Bu. Ya, betul. Ya, jadi tadi sistem gerak itu merupakan suatu unsur yang saling berkaitan di mana terdapat tulang, otot, dan juga sendi, di mana bentuk-bentuk tulang itu berdasarkan bentuknya ada 4. Ada tulang pipa, yaitu contohnya tulang paha, kemudian ada tulang pipi, contohnya itu tulang rusuk, kemudian tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan, kemudian tulang tak beraturan, contohnya pada wajah. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi alhamdulillah ya, semuanya sudah mengerti mengenai sistem gerak. Jadi alhamdulillah ya, Tuhan Allah itu telah memberikan kita tulang yang lengkap sehingga kita bisa berdiri kokoh, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas sampai saat ini. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kalian nanti bisa baca-baca kembali materinya di rumah. Kemudian